Selamat pagi anak-anak sekalian, calon peserta didik baru yang Bapak hormati. Pada hari ini tadi sudah dibuka secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dibuka oleh Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Bang, Om Swastiastu. Sebelum Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan arti dan makna wawasan wisata Mandala, karena di sini Bapak bertim, maka Bapak perkenalkan penyaji materi tersebut dari Bapak sendiri, yaitu Inyoman Susanti SPD, pengampu mata pelajaran IPS, didampingi oleh Bapak DRS Igede Sutrisno yang mengampu mata pelajaran matematika. Nah, sebelum itu marilah kita bersama-sama memanjatkan doa puji syukur, mudah-mudahan dalam pandemi ini anak-anak bisa menyimak materi yang akan nanti Bapak sampaikan walaupun dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Baik, Bapak akan mulai tentang wawasan wisata Mandala. Mungkin di SD anak-anak juga sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bahwa wawasan wisata Mandala itu adalah wawasan yang artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap hakikat. Kemudian wiyata itu adalah pendidikan, Mandala adalah tempat. Sehingga wawasan wisata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Agar wawasan wisata Mandala itu bisa berjalan dengan baik, maka ada beberapa unsur wisata Mandala. Yang pertama adalah sekolah, di mana sekolah itu adalah merupakan tempat ataupun lingkungan pendidikan. Yang kedua ada kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga ada guru dan ada orang tua siswa yang tergabung di dalam komite sekolah. Yang keempat ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah yang sama-sama ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan sebuah pendidikan. Dan yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat atau warga sekitar sekolah. Kemudian yang nomor B itu ada fungsi sekolah. Jadi sekolah itu adalah merupakan tempat untuk penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan, sehingga sekolah itu berfungsi sebagai tempat masyarakat belajar, karena di sekolah itu memiliki aturan ataupun tata tertib dalam kehidupan untuk mengatur warga sekolah, baik itu antara guru, pengelola pendidikan, siswa, dan PBM untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama ada guru dan siswa, sehingga antara guru dan siswa itu nanti akan menimbulkan terjadinya PBM yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang secara sadar kemudian mau belajar dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Kemudian yang keempat ada prinsip sekolah. Jadi sekolah sebagai wawasan wisata Mandala yaitu keberlangsungan pendidikan dalam ruang lingkup pendidikan. Maka prinsip-prinsip daripada sekolah itu pertama, sekolah sebagai wadah ataupun lembaga yang memberikan bekal hidup. Artinya sekolah itu merupakan sebuah lembaga
untuk mencetak para intelektual sehingga dapat nanti mengisi masa depan bangsa. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi di sekolah itu adalah tempat untuk belajar di bawah bimbingan pendidik ataupun guru yang nanti akan memberikan pelajaran ataupun membimbing siswa itu sendiri. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil dan merata. Jadi sekolah itu merupakan sebuah pelayanan. Jadi guru, pegawai, stakeholder yang ada di sekolah itu adalah yang akan melayani peserta didik. Apapun keperluan peserta didik itu nanti akan dilayani oleh stakeholder yang ada di sekolah. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Jadi di sekolah juga nanti akan dikembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sekolah kita di SMP Negeri 5 Abang itu ada berbagai jenis ekstra yang dibuka. Itu juga ada ekstra yang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah lingkungan sekolah tersebut. Kemudian yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Jadi sekolah untuk membina emosional siswa maupun kemampuan-kemampuan yang mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sesama warga sekolah. Jadi di sekolah itu merupakan lembaga di mana di sekolah tempat berinteraksi antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, dan antara siswa dengan lingkungan ataupun warga sekolah. Kemudian yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Jadi di sekolah itu dikembangkan nanti sikap ataupun watak peserta didik, mulai dari sikap jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkorban, rasa patriotisme dan lain sebagainya. Nanti dikembangkan di sekolah. Sehingga sekolah itu adalah tempat untuk mengembangkan potensi ataupun watak daripada peserta didik. Kemudian yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri, di mana di dalam dunia yang berubah begitu cepat, jadi dunia ini berubah begitu cepat, secepat perkembangan teknologi. Jadi oleh karena itu perubahan yang paling cepat terjadi itu ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu peserta didik diharapkan untuk cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia yang global seperti ini. Nanti agar peserta itu mampu berkolaborasi dengan pendidik bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, itu adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau disebut dengan learning society. Jadi sekolah bukan hanya tempat pembelajaran bagi peserta didik, tetapi sekolah juga merupakan menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Jadi bukan terbatas pada peserta didik, tetapi juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu dapat belajar juga di sekolah. Jadi masyarakat bukan hanya belajar secara akademis, tetapi juga belajar secara sosial di sana, beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Itu yang terkait dengan masalah prinsip-prinsip daripada sekolah itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal tentang penggunaan sekolah atau ada hal-hal yang tidak diperbolehkan sekolah digunakan untuk hal-hal tertentu. Itu satu, di sekolah tidak diperbolehkan untuk ajang promosi ataupun menjual produk-produk. Tidak boleh itu di sekolah. Kalau ada misalnya orang lain yang datang ke sekolah untuk menjual produk, jadi sekolah digunakan sebagai alat promosi, itu tidak boleh. Dalam kaitan dengan wawasan Wirata Mandala. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi sekolah itu tidak boleh ada
pihak-pihak ataupun baik itu pendidik, tenaga pendidikan, semua stakeholder yang ada di sekolah itu tidak boleh merokok. Kemudian yang ketiga, di sekolah tidak diperkenankan untuk menyebarkan aliran-aliran yang sesat atau menyebarkan aliran-aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Itu tidak boleh, itu melanggar etika, melanggar wawasan Wiyata Mandala. Kemudian ada tidak diperbolehkan untuk propaganda politik ataupun kampanye, tidak boleh mengkampanyekan sesuatu yang ada kaitannya dengan politik, tidak boleh di sekolah. Kemudian tidak boleh juga digunakan untuk syuting film, pembuatan film di luar dokumentasi-dokumentasi yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Tidak boleh juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan antar warga sekolah. Artinya tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur provokasi di sekolah. Sehingga kadang-kadang ada siswa antara satu geng dengan geng yang lain membuat geng-geng sekolah, lalu geng-geng itu terprovokasi atau diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga di sekolah digunakan sebagai ajang untuk berkelahi. Itu tidak boleh. Oleh karena itu, mari kita jaga, Bapak Ibu guru juga tetap memberikan bimbingan dan menjaga kondusivitas sekolah dan memberikan bimbingan kepada peserta didik ataupun khususnya anak-anak yang nanti akan masuk di sekolah SMP Negeri 5 Abang tercinta ini. Nah, itu yang Bapak sampaikan karena anak-anak calon peserta didik baru ini adalah baru menginjakkan kakinya di SMP Negeri 5 Abang. Nah, oleh karena itu harapan Bapak dan beserta Bapak Ibu guru yang lain nanti kepada peserta didik baru mohon juga untuk beradaptasi di lingkungan sekolah. Bila perlu kalau ada hal yang belum kalian pahami, tolong berkoordinasi, berkomunikasi dengan kakak kelas 8, kelas 9 maupun para OSIS, pengurus OSIS yang ada di SMP 5 Abang. Sehingga apa yang menjadi tata tertib di lingkungan sekolah nanti bisa kalian betul-betul taati. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya menata Wiyata Mandala ini dalam upaya ketahanan sekolah agar sekolah ini tetap menjadi wawasan Wiyata Mandala yang betul-betul menjadi tempat untuk anak-anak bertumpu dalam memperoleh pendidikan. Nah, untuk itu ada beberapa yang perlu dilakukan dalam penataan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Tetap anak-anak nanti berkoordinasi dengan warga sekolah, dengan Bapak Ibu guru, pegawai, kemudian OSIS, termasuk juga komite sekolah. Itu tetap dijalin koordinasi dan konsolidasi. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten. Jadi di sekolah itu ada aturan-aturan, ada tata tertib yang perlu diikuti oleh semua warga sekolah. Kalau itu dilanggar nanti ada sanksi yang dikenakan kepada peserta didik. Yang ketiga, sudah Pak sampaikan tadi, perlu ada koordinasi dengan komite sekolah. Kemudian yang keempat, perlu melakukan penyuluhan kepada orang tua. Jadi di sekolah kita itu secara rutin mengundang orang tua siswa menjelang tahun ajaran baru. Jadi di sana disampaikan program-program sekolah, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang, hingga orang tua peserta didik itu mengetahui program sekolah. Itu perlu juga dilakukan. Kemudian mengadakan penyuluhan pembinaan ajaran hukum. Nah, ini terkait dengan itu pihak sekolah SMP Negeri 5 Abang sudah melakukan kerjasama dengan kejaksaan dan beberapa kali juga sudah pernah dilakukan sosialisasi. Dan untuk itu sekolah kita SMP 5 Abang terus melakukan pembinaan-pembinaan yang bekerjasama dengan instansi terkait. Kemudian pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika moral ini juga sudah dilakukan melalui setiap hari-hari besar agama. Itu ada diadakan dalam wacana tentunya oleh guru agama yang selama ini mengampu pelajaran agama. Kemudian
pengembangan logika para siswa rajin belajar, rajin menulis, mungkin nanti akan dikolaborasikan dengan guru bahasa Indonesia tentang terkait dengan masalah karya ilmiah remaja, nanti disinkronisasikan dengan kegiatan pembelajaran ekstra kurikuler. Nah, kemudian bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan wawasan meta mandala ini yang terakhir anak-anak. Jadi mohon diperhatikan sehingga anak-anak betul memahami apa sih yang menjadi titik berat ataupun esensi dari wawasan meta mandala. Nah, dalam pelaksanaan wawasan meta mandala di sekolah kita, khususnya di SMP 5 Abang, itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama ada namanya tahap preventif, itu tahap pencegahan. Bagaimana mencegah tindakan-tindakan yang mungkin nanti menyimpang dari tata tertib sekolah. Gitu. Adanya kasus-kasus negatif yang akan timbul di sekolah. Salah satunya misalnya memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, menciptakan sekolah bersih, menjauhkan sekolah dari hal yang bersifat negatif, menjauhkan sekolah dari peredaran narkoba dan sebagainya. Itulah tindakan-tindakan preventif. Jadi intinya memberikan pemahaman kepada para siswa. Yang kedua ada namanya tahap represif. Itu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar. Kalau tadi preventif, bagaimana caranya untuk mencegah atau upaya-upaya menanggulangi sebelum terjadinya kejadian. Itu. Maka diberikan pemahaman, diberikan bimbingan, diberikan penyuluhan. Dan yang kedua ada namanya tindakan represif. Ini untuk menindak. Kalau di sekolah misalnya ada tata tertib yang selama ini kita jalankan, kalau ada siswa yang rambutnya panjang, setelah beberapa kali diberikan pemahaman oleh guru BK, itu kalau terus melanggar maka ditindak oleh OSIS kemudian oleh guru BK. Nah, sehingga dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di sekolah, maka sekolah itu menjadi betul-betul tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita dalam mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kurang lebih Bapak bersama dengan tim, mohon maaf kepada anak-anak, kiranya dalam masa yang masih belum kondusif, belum bisa kita belajar secara penuh tatap muka, maka Bapak berharap kepada anak-anak ikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik itu lewat WA, itu mohon anak-anak juga mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, setelah anak-anak nanti menyimak tayangan yang Bapak sampaikan ini, nanti Bapak mohon juga kepada anak-anak untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan Bapak berikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa memahami apa yang menjadi program-program dari sekolah ini dalam upaya pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah, khususnya bagi anak-anak peserta didik baru. Nah, demikian yang mungkin bisa Bapak sampaikan, dan sebagai akhir kata Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih.